Sidang lanjutan kasus pemalsuan atas dokumen guna menjadi agen di asuransi jiwa Astra membuat Oscar Adi Merdeka, Lukas Bijitan dan Cheng Sudarsono ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dalam perkara tersebut, ketiga terdakwa diadili dalam berkas terpisah namun, menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya, secara bersamaan. Di persidangan, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Darwis, menghadirkan saksi yakni, Faisal. Adapun, keterangan yang disampaikan Faisal yakni, meski tugasnya mengajukan pembayaran komisi bagi para agen, dirinya tidak mengenal ketiga terdakwa. Setahu saksi, ketiga terdakwa sebagai agen di asuransi jiwa Astra sejak tahun 2001 dengan memakai biodata orang lain. Ketiga terdakwa memasarkan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi. Saksi menegaskan, ketiga terdakwa dalam asuransi tidak ada gaji bulanan namun, mendapat komisi bulanan, komisi asuransi tambahan, komisi kuartal, bonus kinerja, bonus royalti dan bonus resistensi. Saksi juga memaparkan, total keseluruhan bonus yang dikeluarkan asuransi jiwa Astra terhadap ketiga terdakwa sekitar 9 miliar. Selain itu, saksi baru mengetahui data ketiga terdakwa palsu dari hasil penyelidikan dan ada 351 polis fiktif. Bisa dibayangkan, seperti apa sistem penyimpanan data asuransi jiwa Astra, sejak 2001 ketiga terdakwa disangka memakai dokumen palsu baru terbongkar saat adanya penyelidikan. Sehingga, potensi kerugian asuransi jiwa Astra sekitar 9 miliar. Sementara, Oscar Adi Merdeka dan Lukas Bijitan, yang didampingi tim penasehat hukum yaitu, Budi Laksono dan Bambang Sujarwo, saat ditemui, usai sidang mengatakan, bahwa premi itu sudah dibayar, cuman komisi bagi kedua kliennya, belum terbayar dan mengenai keterangan saksi perusahaan merugikan lucu. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Tugasnya apa itu, Pak? Tugasnya memperhitungkan komisi pasar dan mengajukan pembayaran. Pembayaran apa? Pembayaran komisi. Komisi. Kemudian apa lagi, Pak? Sudah sih begitu. Di PT Asuransi Astra itu, Jiwa Astra itu, apakah Bapak mengenal terdakwa tiga terdakwa ini? Tidak mengenal. Tidak mengenal. Tidak mengenal. Pernah nggak Bapak mengetahui untuk nama? Namanya siapa yang di sana? Apakah namanya Sius atau apakah yang Bapak tahu namanya itu Oscar Adi Merdeka, Cheng Sudarsono atau Lukas atau nama lain mereka atau Hendrik Chris atau Andreas Nedi atau Alfonsius Wiryono yang saudara ketahui di database-nya? Kalau di database yang saya tahu itu Alfonsius, Andreas, dan Hendrik. Sebagai apa mereka, Pak? Sebagai tenaga pemasaran. Sebagai tenaga pemasaran. Kemudian sebagai tenaga pemasaran itu apa yang mereka pasarkan kepada nasabah? Produk apa di asuransi itu? Produk asuransi jiwa. Apa produknya, Pak? Hybrid Protector. Hybrid Protector. Betul. Kemudian di database itu untuk yang nama aliasnya Hendrik, Andreas, dan Alfonso itu bekerja di asuransi jiwa Astra sejak kapan? Untuk Hendrik itu kalau di data kita join meeting itu 7 Oktober 2021. Untuk Andreas 7 Oktober 2021. Alfonsius 22 Desember 2021. Kemudian tadi dari saksi yang pertama tadi menerangkan bahwa melakukan pemasaran untuk produk asuransi Alpha Hybrid Protector. Benar ya? Nah, itu asuransi apa itu, Pak? Hybrid Protector itu asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi, dengan benefit meninggal dunia dan cacat tetap. Ya. Kemudian untuk saya kembali lagi masalah secara tadi ya. Apakah memang terbagi menjadi beberapa level, Pak? Betul, Bu. Ada level. Ya, ada PFK
PFA itu level terendah, PFM itu atasannya PFA, dan PFD itu atasannya PFM. Bedanya apa Pak? Untuk dan secara tupoksinya? Kalau PFA itu dia tugasnya memasarkan langsung saja, sedangkan PFM itu tugasnya membina PFA juga boleh memasarkan langsung. PFD itu ya membina PFM dan PFA dan memasarkan langsung. Untuk ketiga terdakwa ini yang dia menyatakan sebagai entitas nama alias Hendrik, Andreas dan Alfonso itu sebagai apa? Yang di asuransi? Sebagai PFD. PFD-nya ya Pak ya? Ya. Kemudian kalau untuk SARS itu berapa gajinya Pak? Berdasarkan bulanan atau mereka berdasarkan target untuk nasabah? Tidak ada gaji seperti karyawan Bu. Dia kalau tenaga pemasak itu berupa komisi. Komisinya apa? Bulanan atau mereka target nasabah? Ada beberapa jenis komisi dan ada beberapa jenis target pencapaian. Untuk komisi bisa dijelaskan seperti apa Pak? Kalau komisi bulanan itu mampu ini menjelaskan. Untuk komisi itu seperti apa aja? Kalau jenis-jenis komisinya itu ada sebentar saya cek. Ada komisi bulanan, ada komisi asuransi tambahan, ada komisi kuartalan, ada bonus kinerja, ada bonus loyalty, dan ada bonus konsistensi. Untuk komisi bulanan itu perhitungannya seperti apa Pak? Perhitungannya secara umum dari premi yang diterima oleh asuransi Jiwasraya, maka ada rate tertentu yang dikalikan ke atas premi tersebut sebagai bagian dari komisi yang diterima oleh tenaga pemasak. Untuk asuransi tambahannya komisinya apa? Kalau lebih sama, jadi dari preminya nanti ada syarat yang berlaku saja itu yang diterima. Untuk bonus? Kalau untuk bonus kinerja itu setiap level ada tata caranya masing-masing. Kalau untuk PFA itu ada target yang mesti dicapai, nanti ada komisi bonus kinerja bulanannya. Kalau PFM dan PFA, dia berlaku juga atas pencapaian bawahannya. Untuk saksi ya, pernah nggak mencairkan untuk bonus atau komisi kepada terdakwa ini? Sesuai tupoksi kami mengajukan pembayarannya dan pernah. Pernah ya. Dasarnya apa Pak waktu itu? Pengajuannya itu untuk mencairkan komisi atau bonusnya mereka itu? Dasarnya ya sesuai dengan hak mereka dari perjanjian kerjasama mereka dengan kami yang kami perhitungkan, sehingga hak itu yang kami bayar. Apa? Maksudnya apakah disertakan kayak mereka sudah dapat berapa nasabah dengan total preminya berapa? Betul, ada dokumen yang menentukan targetnya berapa yang mesti mereka capai. Oke. Kalau untuk yang atas nama alias Hendrik Chris Avandi, Bapak pernah mencairkan berapa semenjak itu? Sejak tahun 2021 yang baru bergabung ya? Iya. Kalau total komisinya secara keseluruhan itu 3.222.785.763 rupiah. Kemudian kalau untuk Andreas Hedi Arianto? Untuk Andreas 3.558.410.135 rupiah. Kalau untuk yang ini Alfonsius silakan dilanjutkan. Untuk Alfonsius total komisi yang pernah diajukan 2.460.642.117 rupiah. Saksi mengetahui nggak kenapa mereka terdakwa ini dilaporkan ke kepolisian? Kalau saat ini sudah tahu. Apa? Karena apa? Karena juga memasukkan data keagenan dan data nasabah. Data keagenan seperti apa yang mereka palsukan? Kalau sejak awal pemanggilan saya belum tahu, tapi setelah pemanggilan berikutnya saya informasi bersama laporan itu ada nama yang pemalsuan identitas gitu. Untuk apa? Untuk mendaftarkan keagenan di asuransi. Untuk mendaftarkan keagenan. Iya. Dan untuk syarat menjadi agen Bapak tahu nggak seperti apa? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Bapak mengetahuinya bahwa mereka memalsukan data sebagai identitasnya dari mana? Dari
pemanggilan dari penyelidikan dan penyidikan. Kemudian Bapak tahu nggak untuk alias ini Hendrik dipakai oleh siapa, Andreas dipakai oleh siapa, dan Agustus dipakai oleh siapa? Setelah mengetahui. Setelah sudah tahu. Apa? Hendrik Kris Avandi, nama aslinya Ceng Sudarsono Hasan, Andreas Edi Arianto, Lukas Bican, Alfonsius Wiryono Saputra, Oscar Adi Merdeka. Kemudian Bapak mengetahui nggak ada berapa polis fiktif yang dilakukan oleh mereka? Sesuai tupoksi Bu ya, dari pemanggilan itu yang dilaporkan, yang saya diminta untuk memperlihatkan reviewnya itu sejumlah totalnya 351 polis. 351 polis. Terus untuk kerugiannya asuransi jiwa ini berapa Pak? Kalau potensi kerugiannya, jika memang terbukti 351 ini dipalsukan, berarti 9.241.838.015 rupiah. Total keseluruhan ya? Total keseluruhan. Total Sesuai dengan keseluruhan. total komisi yang pernah dibayarkan. Bapak ada nggak datanya dari si alias tadi ya, data di agent tadi itu ya, untuk yang Hendrik itu berapa polis, yang Alfonsius berapa polis? Kalau jumlah polisnya ada, kalau yang Hendrik 116 polis, Andreas 139 polis, Alfonsius 96 polis. Bisa diulang Pak? Hendrik 116 polis, Andreas 139 polis, Alfonsius 96 polis. Itu yang atas nama masing-masing terdakwa ya? Betul. Alfonsius yang berapa Alfonsius? Alfonsius 96 polis. Iya. Itu semuanya maaf ya Pak, ya Pak, tidak saya fiktif. Kalau dari saya tidak tahu ya. Tidak tahu, tapi ini polis yang keluar dari terdakwa. Iya. Selama dia bekerja. Betul. Silakan Bu. Terima kasih Pak Majelis. Kami lanjutkan. Baik, untuk komisi atau bonus itu dibayarkan secara tunai atau melalui transfer Pak? Ditransfer ke rekening siapa? Ke rekening sesuai dengan nama Agen yang terdaftar di kantor. yang alias itu tadi, Iya. yang alias itu ya. Saudara saksi, saudara kenal dengan Regi Prianto? Tahu Pak? Tahu, itu apa di Astra Light jabatannya? Terakhir yang saya tahu Direct Development Manager atau DDM. DDM, Ya. atasannya terdakwa ini ya? Kalau di struktur betul. Betul, ya, secara keagenan di atasannya. Ya. Apakah diterimanya para terdakwa ini sebagai agen? Saudara mengetahui apakah ini lisensi dari Pak Regi? Oh saya tidak tahu. Tidak tahu, yang saudara tahu mereka bertiga agen di Astra Light. Betul. Hanya itu yang saudara tahu. Ya. Baik, untuk pembagian bonus ya, itu kan ada Andreas Edi Arianto atau Lukas Bican. Ya. Ada berapa rekening yang dipergunakan untuk pembayaran bonusnya? Oh saya mesti cek dulu. Ya, berapa? Ada di situ atau saya bacakan di sini? Kalau di situ saudara menerangkan ada sebanyak 11. Jadi kalau misalnya yang kita perhitungan itu kan atas seluruh agen di bawahnya juga. Ada 2 agen di bawahnya, Ya. kayak NLM itu. Ya. Jadi bonusnya dia dapatkan juga dari agen yang dia rekrut. Betul. Baik, sepengetahuan saksi, Andreas ini membawahi ada berapa agen lagi? PFA atau PFM? Sebentar, saya Tidak tahu, tidak apa ya. tidak apa ya, tapi ada ya. Ada. Mereka bertiga ini mempunyai ada Jadi PFA, PFM dan PFM dan PFA. Betul. Itu para rekruternya saudara juga tidak mengetahui. Tidak tahu. Hanya saudara menghitung jumlah bonus. Betul. Baik, cara penghitungannya seperti apa saksi? Jadi setelah kita terima data struktur tadi sales itu terhadap pasar tersebut, siapa PFA-nya, siapa PFM-nya, siapa PFD-nya, terus kita lihat juga data produksi pencapaiannya, itu kita perhitungkan sesuai dengan ketentuan tadi tiap komisi tersebut. Oh gitu. Jadi masing-masing PFD itu pasti berbeda. Berbeda. Karena tergantung rekrutannya ke bawah sama rekrutan nasabahnya. Betul. Karena ini ada kode agennya. Kenapa? Kita ada kode agennya kan Oh, setiap kode orang yang agennya pasti ada. terpasang Jadi semua nasabah yang di bawah
itu masing-masing nggak bisa ngakui karena masing-masing agen punya kode tersendiri. Saudarinya. Iya, jadi misalnya saya Ya. dibawa oleh Lukas atau dibawa oleh Oscar, itu nanti saudara bisa mengetahui karena di situ kan ada kodenya. Kita bisa tahu di kita itu ada namanya bonus loyalty. Kita bisa tahu siapa direktur atau siapa. Oh gitu, saya nanti direktur proyek ini atasannya ada lagi. Iya. Itulah. Mohon maaf saya revisi, bukan direktur saja, tapi maksudnya sesuai kira kita tahu nanti generasi satu dari VMD ini siapa. Oh gitu. Nantilah itu yang akan saya jumlahkan. Betul. Jadi uangnya sudah keluar sejumlah 9, jadi kurang 9,3 itu ya. Betul. Ya 9,3 miliar ya. Cukup yang ini. Ya. Dari Mas Eko ada pertanyaan. Mulai. Nah, ini aja tadi kan dari sana. Ini saya sudah tahu. Ada lagi. Sudah tolong ya tanya ya. Baik, terima kasih. Saudara saksi Fajar. Faisal. Faisal. Saudara saksi Faisal di dalam perusahaan tugas dan kewenangan dalam mendukung komisi agen. Betul. Mungkin bisa dijelaskan cara mendukung komisi itu bagaimana? Cara menghitung komisi tadi saya sudah sempat jelaskan. Jadi dari data yang kita terima, baik itu data struktur dari hierarki tenaga pemasar tersebut, kita lihat juga data produksinya. Misalnya agen A itu polisnya mana saja, ketika berarti kan mencapai targetnya. Setelah ada pencapaian target tersebut, kita lihat untuk target tersebut dia berhak komisi berapa. Mungkin bisa diperjelas, saudara saksi. Mungkin bisa dibuat contoh. Per polis itu bisa didapatkan, sehingga dapatnya berapa dan bagaimana. Kalau yang paling simpel mungkin komisi bulanan misalnya ya. Kalau komisi bulanan itu setiap polis yang terbentuk pasti 30% dari preminya itu didapatkan oleh tenaga pemasar yang menjual. Itu lalu ada overriding yang diterima oleh atasan masing-masing. Apa itu? Komisi atasan gitu ya. Sebentar saya ingin lihat rate-nya. Oke, jadi untuk komisi bulanan itu setiap tenaga pemasar yang menjual langsung itu mendapatkan 30% dari basic premium yang diterima oleh perusahaan. Misalnya preminya itu 10 juta gitu ya. Maka otomatis di perhitungan berikutnya itu mendapatkan 3 juta untuk tenaga pemasarnya. Untuk PFM-nya itu mendapatkan 9%-nya, untuk PFB-nya juga mendapatkan 9%. Selama berapa lama mendapatkan komisi? Seterusnya atau bagaimana? Selama kalau komisi bulanan itu sampai dengan premi tahun ketiga untuk overriding-nya. Untuk yang PFM PFD-nya itu sampai tahun ketiga, untuk tenaga pemasaran itu sampai tahun ke-5. Sampai tahun kelima. Betul. Dibayar per bulan. Dibayar setiap premi itu diterima oleh asrama. Setelah ada pembayaran, baru Ya, dikeluarkan. baru diperhitungkan, lalu preminya dibayarkan. Komisi dibayarkan. Contoh plan ini setahun, lalu dibayarkan langsung 30%. Betul. Betul ya? Betul. Tahun berikutnya juga dilakukan sama sampai dengan 3 tahun. Betul. Selama ada pembayaran, selama masih masuk kriteria tahun preminya, tadi misalnya sampai 3 tahun atau 4 tahun, maka dibayarkan komisi. Oke. Saudara saksi tadi menyatakan bahwa tindakan impor itu adalah mencapai 9 miliar. Dari saudara saksi sendiri data dari terdakwa Cek Sudarsono atau Hendrik alias Hendrik itu mencapai nominal berapa rupiah? Per orang saja gitu ya. Total khusus untuk Hendrik. Oh, Hendrik tadi saya sudah sampaikan total komisi yang pernah dibayarkan itu 3 miliar 222 juta 785.763 rupiah. Jadi selama penjualan atas nama Hendrik atau alias Cek Sudarsono itu dianggap tidak
atau tidak ada sama sekali atau fraud semua? Oh, saya nggak tahu kalau kesimpulan fraud. Jadi hanya mendata saja ya? Betul, saya hanya diminta menghitung berapa potensi kerugian. Ya, ada kerugian oleh restoran. Kita anggap potensi kerugian karena sudah pernah kita bayarkan. Contoh potensi kerugian berarti ya. Baik, cukup. Menurut saudara saksi dan saudara terdakwa, menurut saudara saksi ini terdaftar sebagai agen atau tidak? Mohon terdakwa yang Ketika terdakwa ini terdaftar di perusahaan Astra ini sebagai agen atau tidak? sebagai kalau istilah kita itu tentang pasal itu kerjasamanya pernikahan. Komisi yang dikeluarkan atau yang dibayarkan tadi itu dasarnya tetap dari perjanjian kerjasama itu. Betul. Saudara saksi tadi menyebutkan pemalsuan identitas, sedangkan pemalsuan dan identitas adalah hanya. Menurut saksi yang dilakukan kedua terdakwa ini pemalsuan atau menggunakan identitas orang lain. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya tidak tahu mereka itu maksudnya identitas atau tidak. Itu berdasarkan pemanggilan saya waktu di penyelidikan dan penyidikan. Jadi apakah benar memasukkan atau tidak saya tidak tahu. Yang saya tahu nama di dashboard yang ada di saya adalah Hendrik, Andreas, dan Alfonsius. Izin sebelumnya, saudara saksi menjelaskan bahwa total kerugian dari agen atas nama Jack Sudarsono atau alias Hendrik secara kumulatif itu 3.220.000.000 sekian seperti itu. Nah, berdasarkan kewenangannya, saudara saksi hanya diperintah atau diinstruksikan oleh atasannya atau pihak kantor itu siapa? Maksudnya Yang memerintah atau menginstruksikan saudara saksi untuk menghitung total pencairan yang pernah diberikan kepada saudara Hendrik itu atas instruksi siapa? secara operasional kita bukan diperintahkan, tapi secara rutin kita sudah melakukan perhitungan tersebut berdasarkan produksi yang masuk. Gitu. Nanti tinggal persetujuannya aja sama level misalnya direktur. Oke, baik. Setelah Berarti nanti jumlah. siap. Dari ketiga terdakwa, cara-caranya pun juga demikian, seperti itu. Betul. Oke. Di sisi lain, saudara saksi mengatakan bahwa agen Hendrik atau alias Sudarsono Ceng Sudarsono itu memiliki 116 polis. Dan kesemuanya, saudara saksi juga menjelaskan barusan, kesemuanya saudara saksi tidak mengetahui itu dipalsukan secara keseluruhan, sebagian atau seperti apa. Saudara saksi hanya diberitahu untuk menghitung jumlah pencairan kepada Betul. Hendrik. Seperti itu saja. Betul. Jadi berdasarkan pemanggilan kepolisian, saya diminta untuk memperlihatkan 116 polisi ini berapa total preminya, berapa komisi perjalanan. Oke. Pencairan 3.222.000.000 sekian itu dicairkan kepada rekening atas nama siapa? Kalau nama rekeningnya saya mesti cek ya, karena saya tidak tahu. Tapi satu-satu ini karena kan setiap pengajuan pembayaran itu ada payment vouchernya gitu ya. Jadi saya harus cek satu-satu ini, mungkin harus cek di kantor. Ya, karena kan itu ada payment voucher, nanti ada di situ ada nomor rekening gitu. Dan seingat saya sih itu ada di berita acaranya. Baik. Saudara saksi, dalam konteks kasus ini terdapat pembayaran premi-premi dari beberapa nasabah yang dibayarkan melalui bank BCA, dan itu tidak disertai dengan nama pembayar. Siapa, atas nama nasabah siapa dibayarkan? Kenapa itu bisa diterima sama pihak perusahaan pembayaran itu? Sedangkan itu tidak tertera di sana. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sesuai tupoksi saya
Bukan saya melakukan transfer. Ya, jadi untuk transfer itu dilakukan oleh Bagian Keuangan. Berarti dalam hal ini saudara saksi tidak mengetahui itu? Tidak mengetahui. Baik, cukup. Saudara saksi yang mau tanya singkat, apakah komisi yang diterima para hakim perkara ini, apakah sudah dipotong pajak? Untuk pajak, saya kurang tahu ya, karena kalau yang saya perhitungkan itu tidak dipotong pajak. Kalau yang saya perhitungkan ada dipotong pajak. Tapi kalau yang dibayarkan, saya tidak tahu. Berarti ada faktur pajak ya? Ada nggak faktur pajak yang dari perusahaan ke pegawai? Dalam ini saya tidak tahu. Mesti lihat data lain ya, mungkin harus. Ini hanya contohnya. Iya. Terdakwa Oscar, bagaimana transaksi? Saudara, sama ya. Baik, saksi terima kasih ya sudah hadir di sidang. Terima kasih yang mulia. Baik, silakan saudara dengan silakan terdakwa menjalani. Kapan akan diajukan lagi? Ya, baik. Minggu depan mungkin ya. Kamis bisa. Kamis ini. Ya, kami selalu ready. Kalau mau 2 kali mungkin Senin Selasa ya, kalau mau dikasih 2 kali. Karena ini kan robot ready. Oh iya. Kapan Senin itu kami masih ada kegiatan. Bisa. Selasa itu aja. Selasa Berapa saksi? Kita kan 2 ya. Kita 2 lagi. Karena mengingat tempo yang bagus. Iya. Jam berapa ya? Habis ya. Jam berapa? Habis Selasa. Sebelum data masuk akun itu ya. Kami standby tadi yang mulia. Kalau dapat teknologi kita tadi. Iya. Kita besok kita laporan juga PPK. Maksud saya sebelum ada langsung sebulan dengan data ke arah sana, 9 bisa. Siap. PP. Masih siap ya. Jam 10 aja deh Pak. Jam 9 ini siapa permohonan dulu. Ada sekali transaksi laporan itu.
Halo, ya jelas saya. Semua rem itu dibayar oleh nasabah. Gitu. Cuma komisi kan belum terbayarkan dari perusahaan ke nasabah. Oh, justru komisinya belum terbayar. Betul. Tapi premi sudah diterima, komisi belum diterima. Tadi dikatakan bahwa perusahaan yang merasa dirugikan. Kan lucu di situ.